Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Fisika Terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simulasi untuk menentukan resultan beberapa vektor dengan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari praktikum ini adalah saudara nantinya mampu untuk mensimulasikan bagaimana cara menentukan resultan beberapa vektor dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat penggunaan Microsoft Excel dalam menentukan resultan vektor. Dalam simulasi penentuan resultan vektor, kita harus membuat beberapa gaya. Yang kita contohkan di sini adalah gayanya ada 6. Jadi di sini ada gaya, kemudian mulai dari 0, 1, 2 sampai gaya ke-6. Jadi maksudnya di sini 0 ini artinya titik originalnya nanti. Jadi besarnya 0, sudutnya juga 0. Jadi di sini ada besar vektor, sudut yang dibentuk oleh vektor dari sumbu X positif ke vektor tersebut. Kemudian ada komponen X. Ini maksudnya adalah besar vektor Fx. Selanjutnya adalah komponen Y. Kita buat tabelnya. Setelah itu di bawah ada resultan, kemudian besar resultannya, selanjutnya arah resultan, kemudian dia berada di kuadran keberapa. Ini kita match. Setelah itu kita masukkan nilai dari vektor tersebut, yaitu besar vektornya untuk gaya 0 itu adalah 0, sedangkan sudutnya adalah 0. Komponen X, karena kita mau menyepakati bahwa sudut terbentuk dari gaya dan sumbu X positif. Jadi untuk komponen X itu adalah besar vektor kemudian dikalikan dengan cos sudut. Nah, di sini saya ingin inikan dulu mereview mengenai penentuan sudut di Excel. Jadi kalau seandainya kita buat cos 90 di sini, ini jawabannya adalah minus 0,44. Itu artinya dalam radian. Karena kalau kita uji dengan menggunakan kalkulator, cos 90 itu adalah minus 0,44807, itu adalah dalam radian. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam derajat? Bagaimana cara mengubahnya? Jadi karena di sini sudah dianggap di sini kalau seandainya kita masukkan cos 90, berarti itu adalah dalam bentuk radian. Ya, langsung dalam bentuk radian. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Caranya adalah kita radiankan dulu, artinya kita buat dulu 90 tersebut dalam radian jadinya apa. Jadi seperti ini.
Nah, kalau dia kita buat 2 angka di belakang koma atau 3 angka belakang koma, berarti jawabannya adalah cos radian 90 itu adalah 0 ya, karena ini dalam bentuk derajat. Artinya 90 ini kita radiankan dulu. Jadi nanti radian dari 90 kalau kita lihat di sini itu 1,57 radian. Jadi artinya 1,57 radian itu artinya 90 derajat. Makanya cos radian 90 artinya cos 90 derajat. Seperti itu. Jadi bagian sini harus kita tambahkan radian supaya diasumsikan menjadi derajat nantinya. Jadi cos 0 derajat. Begitupun untuk seterusnya. Bagaimana untuk komponen Y? Komponen Y berarti F kemudian dikalikan dengan sin sudut yang dibentuk antara F dan X positif. Jadi sampai 6 juga seperti itu. Jadi kalau kita uji misalnya 30, kemudian besarnya di sini 30, kemudian di bagian sini misalnya 30, besarnya 120 misalnya, di bagian sini 30, besarnya 210. Maaf, bagian sini kita buat 150. Selanjutnya besarnya juga 30 untuk vektor keempat dan sudutnya adalah 330. Artinya di sini 30 ini berarti 30 derajat terhadap sumbu X positif, 150 derajat terhadap sumbu X positif, 110 derajat terhadap sumbu X positif, dan 330 derajat terhadap sumbu X positif. Untuk menentukan berapa besar resultannya, maka komponen X kita jumlahkan. Selanjutnya komponen Y juga kita jumlahkan. Jadi ada sigma fx dan sigma fy. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kita buat dulu 3 angka belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi resultan vektor ini adalah 0. Berapa besar resultannya? Besar resultan itu adalah akar dari sigma f kuadrat. Boleh kita buat sigma f dikalikan dengan sigma f tersebut, kemudian ditambah sigma y dikalikan dengan sigma y. Atau bisa juga kita buat akar dari sigma fx dikuadratkan ya, dengan menggunakan ini simbol lain bisa juga, atau menggunakan kali juga bisa. Nah, pada saat ini saya menggunakan kali, jadi F14 kali 14 G14 dikalikan dengan G14. Jadi ini buat 3 angka di belakang koma. Nah, jadi seperti ini mensimulasikannya untuk menentukan besar resultannya. Bagaimana arah resultan dan kuadran? Arah resultan ini adalah terhadap sumbu X juga. Ini adalah tugas saudara nantinya bagaimana cara menentukan resultannya. Misalnya apakah resultannya di kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Jadi ini adalah tugas saudara dalam menentukan resultan. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari vektor ini. Jadi caranya pertama kita pilih grafiknya yang ini ya.
kemudian yang scatter ya. Selanjutnya kita select data, kita tambahkan grafiknya. Jadi di sini kita series X values-nya kita ambil yang ini 0 dan 1, ini untuk grafik pertama ya, untuk F1. Selanjutnya ini kita buat seperti ini. Jadi ini adalah F1. Kita tambahkan lagi untuk yang kedua F2, berarti ini dan ini kita tambahkan. Kemudian komponen Y kita tekan Ctrl ya, seperti ini. Untuk F3 juga, jadi ini di 0, kemudian di 3 tekan Ctrl ya, kemudian di Y tekan Ctrl di F3 nya. Begitupun dengan F4, jadi sama langkah kerjanya. Selanjutnya resultan gaya. Untuk 56 silakan saudara lanjutkan. Kemudian untuk yang untuk resultan, jadi tinggal tekan di 0, kemudian kontrol, kemudian untuk Y juga sama. Ya, sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 0. Jadi di sini saudara bisa membuat bentuk-bentuk dari desain dari ini ya. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini ya. Ya, jadi ini resultan vektor. Jadi kalau sekarang ini kita ubah menjadi 20, maka terjadi perubahan. Ada resultan vektornya terhadap sumbu S, sumbu Y, dan ini besarnya ya. Jadi kalau seandainya kita contohkan di sini, besar vektor pertama itu adalah 5, kemudian sudutnya 45. Selanjutnya besar vektor kedua 5 juga, sudutnya 135. Ini bernilai 0, ini 0, ini 0, kemudian ini 0 juga. Nah, jawabannya, jadi kalau dilihat di sini kita buat dulu 3 angka belakang koma. Berarti jawabannya adalah 7,071 Newton. Arahnya ke sumbu Y. Ini bisa terlihat di sini. Nah, bisa juga kalau dia sama-sama di kuadran pertama. Dia arah vektornya adalah ini, yang biru ini. Ini bisa diganti dengan tanda panah dan lain sebagainya, tergantung dari mode atau style yang digunakan. Ya. Demikian simulasi dari penentuan resultan vektor dengan menggunakan Excel. Selamat mengerjakan.